Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok M ST07 yang terdiri dari Zahra Devita Sandra dengan NIM B0401231140. Saya Haura Rizkia Putri dengan NIM A4401231063. Saya Anita Feliza dengan NIM A24012311163. Saya Farhan dengan NIM A2401231007. Di sini kelompok kami akan memberikan sebuah video dengan tema Pertanian Pintar versus Petani Pintar. Selamat menyaksikan. Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi, yaitu kebutuhan akan petani yang pintar. Populasi Indonesia yang terus bertumbuh, diiringi dengan perubahan iklim dan degradasi lahan, menuntut peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Disinilah peran penting petani pintar dibutuhkan. Petani pintar dan pertanian pintar memiliki hubungan yang saling mendukung dan tidak terpisahkan. Petani pintar adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan modern dalam mengelola lahan, bertani, dan memasarkan hasil panen. Mereka memanfaatkan teknologi dan inovasi terkini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, menjamin ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Pertanian pintar di sisi lain adalah sebuah sistem pertanian yang terintegrasi dengan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan seluruh aspek kegiatan pertanian. Hal ini mencakup penggunaan sensor data analitik, otomatisasi, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan berkelanjutan. Yang pertama, meningkatkan hasil panen. Sensor dan perangkat IoT dapat memantau kondisi tanaman secara real time, seperti kelembapan tanah, nutrisi, dan paparan sinar matahari. Data ini kemudian dapat digunakan untuk mengoptimalkan irigasi, pemupukan, dan pengendalian hama, sehingga menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan hasil panen yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan sumber daya. Pertanian pintar dapat membantu petani menghemat air, pupuk, dan pestisida dengan menerapkan praktik yang lebih tepat sasaran. Hal ini dapat menghemat uang bagi petani dan juga mengurangi dampak lingkungan dari pertanian. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Dengan memantau kondisi tanaman dengan cermat, petani dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah lebih awal yang mengarah pada produk yang lebih berkualitas tinggi. Lalu yang keempat adalah mempermudah petani. Teknologi pertanian pintar dapat membantu petani membuat keputusan yang lebih baik tentang operasi mereka, yang dapat menghemat waktu dan uang para petani. Oke, yang pertama itu ada adopsi teknologi sensor dan IoT. Gunakan sensor untuk memantau kondisi tanah, kelembaban suhu, dan kualitas udara. Sensor ini dapat terhubung melalui Internet of Things IoT untuk memberikan data real time. Yang kedua ada penggunaan drone dan satelit. Drone dapat digunakan untuk memantau lahan pertanian dari udara, mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian, dan menyemprotkan pestisida secara presisi. Satelit juga dapat memberikan gambar dan data untuk analisis lebih lanjut. Ketiga ada sistem irigasi otomatis. Pasang sistem irigasi yang dapat dikendalikan secara otomatis berdasarkan data dari sensor tanah dan cuaca. Ini membantu dalam penghematan air dan memastikan tanaman mendapatkan cukup air. Yang pertama adalah penggunaan sensor tanah dan tanaman. Yang kedua ada drones dan satelit. Ketiga adalah sistem irigasi otomatis. Yang keempat ada penggunaan robotika. Kelima adalah platform manajemen pertanian berbasis data. Dan yang terakhir adalah Internet of Things atau disingkat IoT dalam pertanian. Nah, sekian video yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.